Salam sejahtera untuk kita semua. Hai, saya Federica Alvalidwi dari S1 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan hasil analisis saya dari dua kasus yang merupakan kasus beretika dan kasus tidak beretika. Berikut hasil dari analisis. Yang pertama, saya akan menjelaskan analisa saya mengenai kasus yang beretika. Seluruh saksi kita kemudian hari Selasa sudah kita minta hari Kamis Pak untuk bertemu. Tapi saya satupun anggota dewan yang Kebebasan menyampaikan pendapat adalah pilar demokrasi yang harus terus kita jaga dan kita pertahankan. Jangan sampai ada yang Demonstrasi ribuan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat terjadi di akhir masa kerja Wakil Rakyat periode 2014-2019. Aksi digelar di hari paripurna penutupan masa persidangan dan masa bakti anggota DPR. Tuntutan mereka diantaranya pembatalan revisi Undang-Undang KPK dan pencabutan revisi KUHP. Demonstrasi di depan gedung DPR dibubarkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah, sudah melihat kan cuplikan dari video yang saya sajikan? Sekarang, saya akan mencoba untuk menganalisis maksud dari berita tersebut. Menurut saya, ini adalah salah satu contoh kasus yang beretika. Karena dalam kasus ini, mahasiswa tidak termasuk oknum lain melakukan demonstrasi yang dimana demonstrasi merupakan salah satu cara untuk menyampaikan sebuah pendapat. Di mana menyampaikan sebuah pendapat tersebut merupakan salah satu hak asasi manusia yang tertera dalam pasal 28E ayat 3 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tujuan dari adanya keterlibatan mahasiswa adalah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang tidak dapat disampaikan secara pribadi karena terdapatnya banyak pasal karet di dalam RKUHP dan juga masalah KPK yang undang-undangnya direvisi bukannya menguatkan melainkan melemahkan KPK itu sendiri. Sebenarnya adanya aksi demonstrasi ini agar RKUHP itu bisa lebih diperhatikan lagi, terutama untuk kesejahteraan umum, bukan pihak yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi saja. Di sini dapat dikatakan hal tersebut merupakan kasus yang beretika karena dalam penanganan kasus ini terdapat dialog dua arah antara pejabat tinggi dengan perwakilan BEM beberapa universitas. Dan hasil akhir dari adanya demonstrasi mahasiswa ini adalah adanya penundaan dari pengesahan RKUHP ini. Tetapi pemerintah tetap menjalankan revisi Undang-Undang KPK. Dan pasal-pasal yang dianggap pasal karet oleh mahasiswa akan ditindaklanjuti dan dilakukan pembahasan ulang agar kedepannya pasal tersebut dapat menjadi lebih baik lagi dan dapat menguntungkan semua pihak. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kasus yang menurut saya tidak beretika. Berikut hasil analisanya. Ini adalah salah satu contoh yang menurut saya adalah kasus yang tidak beretika. Sebelum fenomena kawin kontrak muncul, terlebih dahulu muncul daerah yang dinamakan Warung Kaleng atau yang lebih dikenal oleh masyarakat luas adalah dengan sebutan Kampung Arab pada tahun 1980. Setelah mulai banyaknya turis Timur Tengah yang datang ke puncak, pada tahun 1987 pertama kali muncul kawin kontrak yang dilakukan oleh orang Arab dengan wanita lokal. Keberadaan kawin kontrak ini sifatnya sangat tertutup dan sensitif karena jika sampai diketahui oleh pihak yang berwajib akan dikenakan sanksi. Menurut saya, kasus ini tidak beretika karena kawin kontrak berbeda dengan perkawinan pada umumnya. Kawin kontrak bersifat sementara dan merupakan hal yang dilarang dalam agama dan undang-undang karena bertentangan dengan maksud dan tujuan dari perkawinan itu sendiri yang tercatat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. Karena dalam Undang-Undang Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan perkawinan menurut kompilasi hukum Islam adalah
akad yang sangat kuat untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan ini dinyatakan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Faktor-faktor pendorong wanita melakukan kawin kontrak yang utama adalah karena kebutuhan ekonomi dan harus berperan sebagai tulang punggung keluarga. Sedangkan laki-laki melakukan kawin kontrak memang untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya saja. Proses pelaksanaan kawin kontrak tidak berbelit-belit seperti melalui proses administrasi. Yang penting ada calon mempelai dan sepakat atas mahar dan jangka waktu kawin kontrak tersebut. Dampak yang dirasakan bagi pelaku wanita lebih besar, yaitu walaupun memang kebutuhan ekonomi terpenuhi, tetapi mereka tidak bisa bersosialisasi dengan lingkungannya. Konsekuensi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidaklah berjalan dengan baik. Jika mempunyai anak, laki-laki tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi anak tersebut. Berikut merupakan hasil dari analisa yang saya dapatkan. Semoga hasil dari analisa saya bermanfaat dan dimaafkan jika ada kesalahan dalam penyebutan kata. Sekian dan terima kasih.